Yang menyeramkan bukanlah ketika orang lain meragukan kemampuanmu, tapi dirimu meragukan kekuatanmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Dari dulu kita tuh selalu aja diimingi dengan kata-kata hemat pangkal kaya, menabung pangkal kaya. Kadang-kadang orang tuh beranggapan hemat dan menabung adalah dua unsur yang membuat orang menjadi pelit. Padahal kalau kita mau telusuri lagi atau kita mau dalami, hemat itu bukanlah pelit ya teman-teman. Bahkan hemat itu jauh dari kata pelit. Hemat itu sebenarnya adalah sebuah gaya hidup kayak teman-teman yang selalu hidup sehat, makannya terjaga, nggak kayak Bun Ai. Bun Ai apa aja dimakan ya, ada yang sama nggak? Apalagi kalau kondangan, mendadak doyan Bun Ai mah. Kalau lagi masak sendiri ya kan, ngitung-ngitung budget, kayaknya ayam kurang doyan nih, daging kurang doyan. Begitu kondangan semuanya jadi doyan. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komen ya. Jadi kalau ngomongin hemat, itu kita ngomongin gaya hidup. Sama, ada yang gaya hidupnya minimalis, ada yang gaya hidupnya sehat, ada yang gaya hidupnya tuh harus olahraga setiap hari, ada yang gaya hidupnya tuh pokoknya harus ngopi setiap hari. Jadi hemat itu sebenarnya bagian dari gaya hidup. Nah sama, kalau kayak ngomongin budgeting sebenarnya itu dari gaya mengatur keuangan. Ada orang yang tanpa budgeting juga bisa hemat aja tuh, jujur. Bunda pribadi juga kadang-kadang nggak budgeting, tapi alhamdulillah karena emang udah sering melakukan budgeting sehingga udah tahu rem-remnya ada di mana. Nah kayak ngomongin budgeting 1 juta rupiah, pasti orang bakal bilang hoak, mana mungkin cukup, tinggal di planet mana. Bunda sih merasa bahwa alhamdulillah beliau yang berkomentar itu rezekinya dicukupkan dan mungkin mainnya belum terlalu jauh teman-teman. Karena jujur Bun Ai itu berteman dari orang yang gajinya hampir 70 juta, 50 juta per bulan. Ada juga yang gajinya 1.300.000 rupiah per bulan, anaknya 2, sekolah juga. Tapi ya itu Masya Allah Tabarakallah, Bun Ai ngelihat banyak pelajaran banget yang bisa diambil. Terakhir Bun Ai itu pernah benar-benar temenan sama orang yang gajinya 250.000 rupiah per minggu, dan itu tuh anaknya 2, bisa punya rumah dan tidak hutang. Kalau ngomongin makannya gimana? Masya Allah tabarakallah. Mungkin kalau menurut Bun Ai jauh dari kata cukup, tapi anaknya sehat. Nah ini tuh Bun Ai kerjanya kalau udah mau tahun ajaran baru gini, bagi-bagi tabungan murid lama, nginput data murid lama, nginput data murid baru. Terus kita lagi persiapan seragamnya murid baru, memperbaiki kesalahan-kesalahan tahun-tahun sebelumnya yang Bunda lakukan di TK supaya jauh lebih baik lagi. Karena emang Bunda tuh kalau ngerasa sedih ya, sedih tuh pasti Bunda bilang wah ini kurang sibuk nih kayaknya. Soalnya masih baper. Jadi kalau masih baper, masih kayak sedihnya lama, berarti kurang sibuk ya kalau menurut Bun Ai. Nah kalau ngomongin hemat lagi, ada beberapa juga yang Bunda lihat hematnya nih kelewat batas. Ini udah bener-bener masuk ke kategori pelit. Tapi semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut. Kembali dulu ke teman Bun Ai yang tadi nih, 250.000 hidupnya udah untuk semua tuh, listrik, SPP anak, bahkan untuk jalan-jalan, kebutuhan rumah. Cara mereka untuk memanage gimana? Itu serius ya, Bun Ai ngelihat sendiri. Contoh, mereka itu bikin semur telur puyuh. Mereka beli telur puyuh 10 mungkin sekitar 3.000 ditambah tahu dia beli itu ya, masih dapat ya di daerah Bun Ai itu 3.000-an dibikin semur, dan itu makan anaknya seharian pakai itu aja, nggak pakai lauk yang lain-lain. Kalau anaknya mau jajan mereka beli agar-agar 3.000 rupiah yang benar-benar agar-agar cuma sama gula, nggak pakai susu, jadi nyemilnya itu. Apakah Bun Ai ngeliat ih kasihan banget, justru Bun Ai tertampar nih. Bun Ai ngomongnya sambil melo ya, bahwa ternyata memang ada orang-orang yang hidupnya nggak bisa milih, tapi mereka bertahan dengan bersyukur. Apalagi kalau sempet mereka ngomong gini nih ya teman-teman, alhamdulillah Bun Ai masih bisa makan. Nyes banget kayaknya tuh di sini. Hello. Rasa syukurnya Bun Ai kayak masih kulit bawang dipotong 7 ya. Masya Allah tabarakallah, keren sih. Jadi kalau bisa kita berteman tuh dengan segala arah ya, sehingga kita bisa mengambil banyak hikmah dari setiap kehidupan. Nah, yang pertama di sini untuk hemat yang kelewat batas adalah orang-orang yang tidak mau menaikkan gaya hidupnya sama sekali. Jadi katanya nggak boleh naikin gaya hidup Bun Ai. Enggak ya teman-teman. Gaya hidup itu boleh naik untuk dinikmati, bukan untuk dijadikan ajang promosi atau tinggi hati.
Bedanya apa? Kalau gaya hidup yang boleh naik itu yang kita nikmati, jadi kita yang rasakan teman-teman, bukan yang orang lain tampilkan. Jangan serta-merta karena gaya hidup kita atau karena income kita itu udah tinggi, orang langsung bisa ngeliat gitu, wah lagi banyak uang nih ya, kayak perhiasannya banyak, nanti begitu nggak ada uang perhiasannya nggak ada lagi. Nah itu kan yang orang lain lihat. Tapi kalau gaya hidup tuh lebih yang kita nikmati. Contoh, misalnya waktu income-nya 2 juta rupiah, makan anak-anak cuma pakai sayur. Nah, saat income-nya 5 juta, kita bisa sajikan sayur plus telur plus ayam, tapi kita yang nikmati, bukan untuk dijadikan promosi. Sehingga orang tuh langsung tahu gitu, ketika income kita naik bisa langsung ngebaca, ketika income kita turun kebaca juga. Mama Bunda itu suka pesan kayak gini, punya duit nggak punya duit jangan kelihatan orang. Nah itu yang selalu banget Bun Ai reminder. Bahkan jujur pernah juga Bun Ai punya trauma masa lalu di mana nggak dihargai. Bahkan kadang Bun Ai dan suami itu nggak dipandang sama sekali. Dulu sedih banget, sekarang berharap itu tetap terjadi. Kenapa? Jadi alhamdulillah kan aman. Orang lain taunya ya mungkin kita masih di posisi yang direndahkan sama mereka, sehingga mereka nggak mungkin kan minta bantuan sama kita. Jadi lebih happy. Nah gitu ya, jadi gaya hidup tuh beda sama bergaya dalam hidup. Boleh dong naik, misalnya tadinya pakai baju yang itu-itu aja nih, udah sampai lusuh, robek-robek, income-nya naik, boleh diperbaiki penampilannya. Sehingga kita berasa lebih happy lagi, apalagi untuk makanan. Mungkin yang tadinya kita makannya tuh makanan yang kurang sehat, tiba-tiba income-nya naik, kita mencoba tambah vitamin, tambah makanan yang sehat. Tadinya yang penting kenyang aja, sekarang tambah buah, tambah sayur dan sebagainya. Jadi gaya hidup kamu boleh kok naik. Yang penting itu bukan untuk dipamerkan dan untuk membuat status sosial kamu seolah-olah harus meningkat. Biarlah orang yang menilai sendiri apakah kita sudah di level A, level B atau level C. Tapi enak banget loh kalau kita udah di level A tapi orang nganggap kita di level C. Justru itu hal yang harus disyukuri sehingga kita terus bisa naik level tanpa menghadapi gangguan-gangguan ya teman-teman. Alias apa? Iya bener banget, tahulah ya. Yang suka ada manis-manisnya yaitu adalah pinjam uang. Tapi kalau minjem uangnya memang buat kebutuhan, insya Allah jadi sedekah. Oke, selanjutnya di sini adalah 2, bohong terhadap rizki. Ini yang sering Bun Ai bilang sama peserta Smart Mom Class, bahkan Premium Class. Ini uangnya kalau ada nanti dapat 80% ditabung, 20% buat happy-happy. Apakah boleh Bun Ai? Boleh banget. Ini baru namanya self reward. Ketika kita udah puasa dari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang receh, kita dapat sesuatu yang keceh, kita juga boleh nih untuk menghargai diri kita sendiri. Contoh ya. Ini sering banget nih terjadi. Misalnya Smart Mom Class, kita bilang nih di tim, kalau peserta kita sampai sekian ratus, kita bakalan ngasih kelas gratis. Kalau peserta kita tembus setiap kita buka batch itu selalu full, kita bakal buka kelas yang harganya bener-bener gak masuk akal. Misalnya cuman kayak 10 ribuan nih. Nah, kita lagi buka kelas 10 ribuan. Ayo. Yang mau daftar langsung aja. Linknya ada di description box ya. Jangan sampai bohong terhadap rizki. Ketika kita udah ngerasain banyak nih rizkinya Allah, kayak pas pengen ngeluarin buat diri sendiri tuh gak boleh. Enggak deh, sayang deh. Apalagi sama anak-anak. Nah jangan sampai, karena jangan mengkhawatirkan masa depan terlalu dalam sehingga muncul nih sifat kikir. Jangan sampai gara-gara penganut konten budgeting, penganut tips-tips hemat, kita jadi dinilai orang tuh kayak pelit. Gak apa-apa ya, kalau dinilai pelit sama orang yang boros itu alhamdulillah. Tapi kalau dinilai pelit sama orang yang butuh itu berbahaya teman-teman. Ini sampai sini Bun Ai udah kayak ini belum sih? Anggota dewan yang pengen dipilih kayaknya ngomel-ngomel ya. Enggak ya, Bun Ai itu terlalu bersemangat kalau menyapa teman-teman. Kayak dubbing tuh seolah-olah ngeliat teman-teman tuh ada di depan Bun Ai. Jadi kayak semangat gitu. Apa kabar dulu sih di hari Selasa ceria di tanggal 6? Mudah-mudahan uangnya belum pada tenggelam ya. Tenggelam ke pendidikan gak apa-apa, tenggelam ke kebutuhan gak apa-apa. Yang penting jangan ke mana ya, ke arah keinginan yang belum dibudgetkan.
Jadi please banget jangan bohong sama rezekinya Allah. Kalau Allah udah bilang, nanti Allah kalau jualan saya sampai 5 juta saya mau ngajak anak saya jalan-jalan, penuhi. Ya Allah kalau nanti gaji saya udah sampai sekian juta saya mau ganti kendaraan, penuhi. Jangan sampai kita bohong terhadap rezekinya Allah. Dan sekali lagi apa yang Bunda sampaikan adalah pengalaman sebagai ibu rumah tangga. Kalau teman-teman ada yang gak setuju, boleh banget sharing di kolom komen. Please ya, gunakan bahasa yang baik sehingga bisa menjadi ilmu, bukan hanya jadi bahan perdebatan. Aduh kumaha eta, tinggal 4 menit lagi tapi masih ada 3 poin, mudah-mudahan kita babat abis dengan cepat. Selanjutnya adalah selalu merasa berbagi itu membuat harta berkurang. Hello, itu udah masuk tuh bisikan setan, harta itu jadi ada di hati kita. Atau menawar terlalu dalam untuk pedagang kecil. Aduh mohon maaf nih ya teman-teman, bukan maksud pamer dan ria. Bunda itu jarang banget nawar sama pedagang kecil. Karena Bunda pernah belajar itu adalah sedekah sembunyi terdahsyat, di mana dia jualan bukan untuk kaya loh, jualan bukan buat beli tanah, jualan untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Jangan giliran di swalayan gak berani, tapi giliran buat sama pedagang kecil, aduh nawarnya sampai Afgan banget alias sadis. Atau ya siapa yang kalau ngutang sama temennya, temennya diteken, jangan nagih kamu ya, berani banget gitu. Padahal kita yang ngutang, kita yang galak. Tapi sama lembaga, ngutang baru ditagih sekali 2 kali udah kayak ketakutan. Jangan ya, jangan terbalik pokoknya. Nah selanjutnya enggan memberikan kebahagiaan sama anak sesekali, itu wajib. Karena kalau anak bahagia, istri bahagia, suami bahagia, mudah-mudahan rezeki itu akan semakin lancar. Atau teman-teman yang saat ini pakai asisten rumah tangga, pakai tim buat ngelola bisnisnya, pakai karyawan buat ngebantu pekerjaannya, merasa mempekerjakan orang itu adalah boros. No, kita pakai sistem orang Jepang, di mana karyawan adalah aset, bukanlah beban teman-teman. Kenapa banyak TKW ya dari Indonesia ke luar negeri? Karena orang luar negeri berpikir bisa melakukan hal-hal besar, sehingga hal-hal yang kecil kayak mohon maaf nih pekerjaan rumah tangga bisa dikerjakan sama orang Indonesia dan mereka sibuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi prinsipnya hemat bukan berapa yang dikeluarkan, tapi berapa yang mampu dihasilkan. Kalau dengan pakai asisten rumah tangga teman-teman lebih happy, lebih sehat hidupnya, jarang ke rumah sakit, jarang ke psikiater, ya udah nggak apa-apa. Toh yang bayar suaminya kok, bukan suami orang. Nggak boleh ya kalau suami orang ya. Meskipun di rumah saya nggak ngapa-ngapain bun tapi saya pakai asisten ya nggak apa-apa. Yang penting hidupmu happy, hidupmu bahagia, hidupmu sejahtera, anak-anak melihat ibunya mentalnya kuat, sehat ya nggak apa-apa. Kalau saat ini belum bisa nggak apa-apa, bersyukur juga. Setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Dan terakhir di sini selalu ngerasa sedih kalau uangnya keluar. Aduh, kenapa ya? Kenapa sih bisa jadi jatuh, kan jadi beli koyo nih. Jangan ya, tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada satu kejadian pun yang kalau nggak takdirnya Allah tuh terjadi sama kita. Nah lanjut di poin keempat, tidak mau keluarkan padahal butuh. Kayak bayar tagihan udah ada uangnya, kenapa sih nunggu-nunggu harus sampai jatuh tempo? Bayarin aja teman-teman, bila perlu sebelum ditagih kalau udah ada rezekinya kita bayarkan. Insya Allah semakin kita cepat menunaikan hak orang lain, maka Allah juga akan cepat menunaikan hak kita. Amin. Ini benar-benar ya Bunda semangat banget nih di konten kali ini ya. Sampai kayaknya nggak bakal nyapa teman-teman, tapi teman-teman tahu kalau Bun Es selalu lope-lope forever sama teman-teman ya. Selanjutnya di sini adalah sakit atau juga kesehatan nggak ada. Hello, kamu sakit, uangnya ada, ya udah dikeluarin. Jangan udah sakit, babak belur, udah sampai gemeteran, tetap aja nggak mau karena sayang uang, jangan ya teman-teman. Selanjutnya di sini memakan makanan yang mudorot, udah expired, udah busuk, udah nggak layak dimakan, masih aja karena ngerasa sayang nih dibuang nanti jadi boros. No, boros itu kalau kamu melebihi batas kemampuan dan membeli sesuatu yang kamu buang-buang jadi sampah. Kalau udah sampah ya jangan dimakan karena itu bisa jadi mudorot. Nah terakhir di sini adalah merasa uang adalah rezeki yang kayak nggak bakal dapat lagi gitu ya. Beli minyak 37.000, kesono 35.000, 2.000 rupiah aja tuh kayak ngerasa aduh rugi banget Marimar. Jangan ya. Allah pantaskan kamu untuk beli minyak harga 37.000. Syukuri, cari lagi rizkinya. Karena selama hidup rezeki akan selalu ada. Dan rezeki belum tentu milik teman-teman, tapi kalau udah milik itu pasti rezeki. Kira-kira bahasan Bun Ai ada yang belum dimengerti nggak? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Kasih banget udah nyimak, sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.